berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan prevalensi 7,4%, diantaranya perokok yang berusia 10 hingga 18 tahun. Dan prevalensi perokok aktif di Kota Semarang berdasarkan data BPS tahun 2021 mengatakan bahwa mencapai 19,78% perokok aktif pada usia 15 hingga 24 tahun. Hai Lid. Halo. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Kamu gimana? Ya gini-gini aja, paling kerjain skripsi. Skripsi sampai Iya. mana sekarang? Sampai sekarang aku belum mulai bab 2, soalnya masih bingung. Kamu sampai mana? Hampir sama sih, baru mulai bab 2 yang awal juga. Wah, keren banget. Enggak. Lihat-lihat bibir kamu agak kering tuh kayaknya. Kamu Iya. udah minum belum hari ini? Udah kok tadi. Udah. Iya. Kayaknya aku juga agak nyium bau agak gak enak nih, kayak bau-bau rokok gitu. Kamu ngerokok kah? Iya, tadi habis ngerokok sih sebelum kesini 3 batang. Emang kecium sampai sekarang ya? Padahal udah dari tadi ngerokoknya. Iya, masih kecium banget. Oh, maaf ya. Wah, udah 3 batang ya hari ini? Iya. Padahal masih siang loh. Memang biasanya sehari berapa batang? Biasanya aku sehari habis 1-2 bungkus malahan. Sampai 2 bungkus, banyak banget. Iya, soalnya kalau nggak ngerokok tuh rasanya mulutnya kayak nggak enak gitu loh, Lid. Tapi rasanya pingin deh ngurangin ngerokok gitu, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Soalnya kan kayak yang kamu bilang tadi ya, baunya, terus juga rasanya buat aku nggak enak aja gitu sejak ngerokok ini. Jadi kamu kayak ngerasa nggak pede gitu ya? Iya, gara-gara jadi bau nggak mulut pede juga. gitu buat ketemu sama orang. Kalau dari aku cuma bisa nyaranin aja sih. Mungkin kamu bisa datang ke puskesmas atau bisa tanya-tanya ke nakes di sana gitu tentang caranya ngurangin ngerokok sama cara merawat gigi dan mulut biar nggak baunya bisa dikurangi kayak gimana. Oh, kayak gitu tuh bisa ya dikonsulin ke puskesmas? Iya bisa, tanya aja besok datang nah. Ya udah deh, ntar aku besok aku coba ya. Oke, makasih ya sarannya. Iya sih, agak kuning juga sih. Mau gimana dong? Mau kita ke puskesmas. Selain berdampak pada kesehatan paru-paru, merokok juga akan berdampak buruk pada kesehatan gigi dan mulut. Beberapa zat yang terkandung di dalam rokok akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Zat yang pertama ada nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang akan menimbulkan kecanduan pada perokok itu sendiri. Bersama dengan tar, kedua zat tersebut akan tertimbun di dalam mulut sehingga akan menimbulkan bau mulut yang cukup menyengat. Zat yang kedua adalah tar. Selain bersama dengan nikotin yang menjadi penyebab bau mulut, tar juga menimbulkan warna kekuningan atau kecoklatan pada gigi yang perlahan-lahan akan menimbulkan kerusakan pada gigi sehingga gigi akan rentan berlubang. Kemudian zat yang ketiga adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ini merupakan gas beracun yang biasanya kita temukan pada asap knalpot kendaraan maupun asap pembakaran sampah. Gas ini akan mengurangi pasokan oksigen ke dalam tubuh serta menyebabkan gangguan fungsi kognitif serta menyebabkan iritasi pada gusi yang berujung pada peradangan. Kemudian zat yang keempat adalah zat arsenik. Zat ini merupakan logam beracun yang akan menimbulkan berbagai penyakit pada tubuh seperti penyakit jantung,
kanker, terutama kanker mulut, serta ada kerusakan organ. Mengkonsumsi rokok secara berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadi darah dan gusi, karies gigi, mulut menjadi lebih kering, lalu terjadinya masalah pada produksi air liur, bau mulut menjadi tidak sedap, dan juga penurunan indera pemencap hingga menyebabkan kanker mulut. Dalam studi yang dilakukan oleh Arsya Malik, ditemukan sebanyak 20% dari perokok aktif yang hadir memiliki kesehatan gusi yang buruk dibandingkan perokok pasifnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa presentasi terjadinya radang gusi pada kalangan perokok masih tinggi. Selain itu, sebanyak 89,4% dari perokok aktif juga mengalami karies gigi. Sebanyak 26,8% dari orang yang merokok lebih sering mengalami mulut yang kering dibandingkan orang yang tidak merokok. Selain itu, lebih dari 14% orang merokok mengalami bau mulut yang tidak sedap, dan juga sebanyak 10,7% dari orang yang merokok mengalami penurunan indera pemencap setelah dilakukannya evaluasi. Selain itu, kejadian kanker mulut pada perokok 3,6 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak merokok. Halo semuanya, kalian bingung gimana cara buat berhenti ngerokok? Atau kalian ternyata sudah terlanjur kecanduan merokok, mau berhenti namun tidak bisa? Yuk kita bahas bagaimana cara untuk kita memulai untuk mengurangi merokok dengan cara nicotine replacement therapy atau NRT. Jadi nicotine replacement therapy atau NRT atau dalam bahasa Indonesia itu disebut terapi pengganti nikotin merupakan suatu terapi menggunakan sebuah produk di mana produk tersebut mengandung sedikit nikotin namun tidak berbahaya seperti yang ada pada rokok. Nah, ternyata terapi NRT ini faktanya itu efektif loh buat teman-teman yang sudah kecanduan merokok dan pengen coba untuk mengurangi merokok namun belum tahu caranya itu bagaimana. Baik, sebelum kita lanjut bagaimana prosedurnya, jadi saya bakal kasih tahu terlebih dahulu nih siapa saja yang bisa melakukan terapi NRT ini. Jadi terapi NRT ini dapat dilakukan bagi seluruh orang-orang yang sudah kecanduan dengan rokok namun sudah memiliki motivasi atau ingin mencoba untuk berhenti mengurangi merokok. Kemudian untuk produk-produk yang bisa dibeli ya yang bisa digunakan dalam terapi NRT ini seperti permen karet ataupun menggunakan inhaler. Jadi sehingga nanti permen karet itu bisa ditaruh di dalam mulut kita di antara gusi dengan bagian dalam pipis itu kurang lebih 30 menit ataupun menggunakan inhaler yang kita pakai di hidung itu juga sama sekitar 15 menit. Nah, produk-produk tadi dapat kalian pakai kalau misal kalian itu lagi pengen ngerokok namun lagi coba untuk membatasi penggunaan rokok dalam sehari. Nah, terapi NRT ini dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dikarenakan jika seseorang sudah terlanjur adiksi terhadap kebiasaan merokok, maka akan sulit untuk mengurangi kebiasaan merokok. Begitu. Jadi sehingga terapi NRT ini perlu waktu yang cukup lama. Sekian dari saya, semoga kalian yang sudah memiliki motivasi untuk mengurangi rokok, semoga motivasi tersebut, tujuan tersebut tercapai dengan mudah dengan terapi NRT ini. Nah, teman-teman tadi sudah mengetahui tentang terapi nicotine replacement therapy atau terapi NRT. Jika teman-teman mengalami kesulitan selama proses terapi NRT ini, teman-teman dapat melakukan konseling dengan perawat di puskesmas ataupun di rumah sakit.